itu saya dibuang dari cuman modal KTP dan bisa menghasilkan duit 4.700.000-an. Itu dari modal KTP. Kenapa? Ya balik lagi, mentalnya dulu dibentuk. Investor itu akan tertarik dengan ya duit, siapapun itu, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ini, cari lingkungan yang baik, terus menambah relasi gitu. Dan jangan rebahan. Harus belajar ini dulu sih Mas, kayak fundamental seorang pembisnis itu seperti apa. Dulu tuh saya di kampus itu dijadiin seperti orang gila. Yah, maksudnya apa? Gitu kan. Maksudnya apa? Karena mau jadi pengusaha itu kalau bahasanya cuman punya uang itu banyak. Tapi kalau mentalnya dikit-dikit apa ya, bahasa sekarang brown out apa? Yang apa? Oh ya brown out gitu kan. Yang dikit-dikit aduh pusing nih healing yuk gitu. Dikit-dikit healing yuk gitu kan. Nah, itu tuh ya kalau menurut saya akan lambat untuk majunya gitu. Minimalnya adalah fundamentalnya sudah terbentuk. Jadi gini Mas ceritanya. Saya dulu tuh dijadikan seperti orang gila. Baju robek-robek, muka hitam, celana wah udah kayak orang gila beneran lah. Itu ada saya fotonya. Nah, eee, terus saya di-challenge bahwa kamu harus mendapatkan uang dengan penampilan seperti ini 20.000 minimalnya dalam waktu 2 jam, gitu. Nah, itu dites mental. Nah, alhamdulillah itu berhasil. Ceritanya ya saya jadi tukang parkir, saya jadi ngebawa-bawain sesuatu gitu kan, jadi kuli lah gitu. Nah, itu dalam 2 jam dapat 20.000, 23.000 waktu itu. Nah, karena ada 3 ribuan yang koin. Ya, itu kan dikasih. Ya walaupun itu 1.000 itu benar-benar berharga banget. Jadi kita tuh kalau mau jadi pengusaha harus ada di titik terendah dulu. Kalau bisa minus gitu. Nah, setelah itu dulu saya dibuang di satu kota. Namanya City Challenge. Cuman modal KTP doang. Nah, gimana caranya? Saya dulu dibuang di Jogja gitu. Dari 91 mahasiswa yang dibuang sendiri cuman saya gitu. Saya berpikir lagi, "Ah, elah di Jogja doang," gitu kan. Kenapa? Karena apa ya, di dalam diri saya ini pengen yang lebih lagi loh tantangannya. Saya waktu itu pengennya buang saya di Kalimantan, di hutan sekalian nggak apa-apa gitu. Gimana caranya? Ya saya kadang kita tuh gini Mas, solusi pemikiran kita itu akan keluar kalau misalnya kita kepentok gitu. Oh tiba-tiba nih lagi ada masalah bla bla bla, aduh pusing bla bla terus jalan, tiba-tiba ada kepikiran ting gitu, oh kenapa nggak ngelakuin seperti ini? Kenapa nggak apa, jalan seperti ini gitu. Itu tuh yang emang kalau menurut saya, eee, dimulainya tuh dari mentalnya dulu. Itu saya dibuang dari cuman modal KTP dan bisa menghasilkan duit 4.700.000-an. Itu dari modal KTP. Kenapa? Ya balik lagi, mentalnya dulu dibentuk. Kalau pas saat dibuang saya di satu kota itu, terus saya berpikirannya adalah, "Aduh gue gimana ya?" Gitu kan, "Gua nanti makan di mana ya? Terus pakai baju apa ya? Beli dan sebagainya, gua tidur di mana ya?" Itu nggak akan terjadi yang emang, eee, apa ya, sampai dapat duit jutaan. Karena berpikiran saya adalah gini, apa yang kita pikirkan, itu dunia akan mengaminkan, gitu. Jadi kata Allah kan disuruh hambanya ini adalah berhusnuzon. Nah, makanya kita harus berhusnuzon terus, kayak gitu sih. Makanya apa yang kita pikirkan dunia akan mengaminkan.
Oh ya, waktu cerita saya dibuang di satu kota ini, cuman modal KTP sama misi. Misinya itu harus saya datang-datengin ke sekolahan untuk sharing gitu kan, sharing kampus lah, intinya promosi kampus waktu pada saat itu. Nah, cuman saya fokusnya adalah gimana caranya saya bisa balik ke Tangerang plus harus minimal bawa duit itu 300.000 gitu. Akhirnya saya di saat, dibuang di stasiun Lempuyangan itu, saya minjem HP orang. "Assalamualaikum Pak, saya dari Tangerang." Saya ceritain lah, "Saya ada challenge tantangan seperti ini, gini 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 gini," gitu kan, diceritain. "Oh ya udah, minjem HP." Saya login Instagram, langsung di situ di Instagram itu saya bikin story, "Guys, gua lagi ada di Jogja. Nah, gua lagi ada cheat challenge," gitu kan, "cuman modal KTP doang," gitu. "Ada yang bisa ketemu nggak?" Gitu. Langsung tuh pas dari situ, saya bikin story itu langsung tuh teman-teman saya pada ngebalesin di Jogja, "Dru, mampir sini aja, Dru, mampir sini, Dru, mampir sini," banyak tuh. Jadi saya tinggal milih, mana kosan yang bagus, mana yang mau minjemin HP, mana yang mau minjemin motor gitu. Nah dari situ balik lagi ke relasi gitu. Alhamdulillah, teman-teman saya banyak di Jogja pada saat itu. Di sana langsung saya tulis alamatnya, saya catat, saya ke, Pogung Dalangan, ke teman saya, namanya Iqbal Julfan waktu itu kosannya, sama Puji gitu. Nah, sama Iqbal Julfan diminjemin, motor, sama si Puji di apa namanya, ditempatin kos gitu kan, suruh nginep, "Udah di sini aja dulu," kata dia gitu. Terus, sama teman saya si Sally dipinjemin iPhone, HP iPhone gitu. iPhone berapa waktu itu, 8 apa 10 dah, iya. Seinget saya iPhone 8 lah, agak gede gitu. Nah dipinjemin tuh, ATM dipinjemin juga sama temen. Karena kan pas datang itu, saya datang ke kosan gitu kan, "Lu butuh apa?" Langsung ditanya, "Mas, gue butuh motor, helm, ATM, sama HP." "Oh ya udah, gue cariin." Cariin tuh, cariin bla 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 bla. Sampai dia bilang gini, "Udah Bro, nih ada uang gua, udah lu balik ke Tangerang." Gue nggak mau kayak gitu Mas, gue nggak mau dikasih modal kasihan, gitu. Gue pengen ada sesuatu nih, gue pengen ngetes mental gue nih, kuat apa nggak sih gue hidup hidup cuman modal KTP gitu kan. Ya udah setelah itu, saya login, di HP itu login apa, Instagram. Saya login Instagram, "Ayo yang mau ikut Jastip dari Jogja ke Tangerang, hubungin nih sekarang nih, Jastip daster, Jastip bakpia, Jastip makanan bla 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 semuanya." Nah, itu banyak tuh langsung, "Bro, Jastip bakpia 3, Jastip daster, Jastip baju, tas, bla oleh-oleh Jogja lah, intinya oleh-oleh Jogja." Nah, dari ₹0 itu bisa sampai 4.700.000 dari jastip-jastipan itu. Nah, itu saya tuh kayak, ya jalan-jalan di sana. Udah ada duit, udah ada motor, ATM, HP, ya udah emang kayak liburan, gitu. Tinggal beli baju di sana. Nah, terus setelah saya di Jogja itu 3 hari. Nah, tiba-tiba dari pihak kampus nelpon lah, gitu. "Bro, tinggal lu doang di sini," gitu, "yang belum balik," gitu. "Baliklah," kata dia, "baliklah, gue tinggal nungguin lu doang nih," gitu. "Ya udah Misal, siap." Saya balik gitu kan. Balik tuh, naik bis. Nah itu sekitar ada profit tuh 2 juta waktu itu saya. Nah profit itu saya bayarin uang kampus, gitu. Jadi saat itu, balik pengen naik pesawat gitu kan, pengen maksudnya kayak kayak apa ya, apa sih namanya, me apa bahasa yang Gen Z sekarang tuh, self self reward gitu, self reward gitu kan. Gue udah ada profit gitu kan, pengen naik pesawat gitu. Ah, males juga gitu kan. Mendingan gue puterin atau gue bayarin sesuatu gitu kan. Ya udah, akhirnya balik naik bis, terus bawa banyak jastip-jastipan, pulang itu ada profit 2 jutaan. Ya udah, saya bayarin uang kuliah, kayak gitu. Kalau di kita belum ya, belum ngefek ya. Karena yang pertama, ya seperti ini, banyak yang dine in gitu. Kenapa? Karena orang tuh mungkin kalau dengan Grab and Go gitu kan,
dia tuh lagi entah itu waktunya padet, entah itu lagi benar-benar kebutuhannya, eee, dia tuh pengen cepet-cepet, terus pengen simpel lah, ya. Kalau menurut saya nggak ngaruh sih, Mas. Karena bagi saya online food itu sebagai ladang revenue stream, pendapatan sampingan aja. Hampir 95% di sini omsetnya itu dari dine in, bukan dari online food, gitu. Online food itu ya belum belum ngesek kalau menurut saya. Karena dengan, eee, pecak itu, Mas, enaknya itu dimakan lagi anget-angetnya, lagi panas-panasnya. Jadi mungkin, customer saya ini udah pada tahu, oh kalau dibungkus nggak panas, nggak enak nih, bukan bukan nggak enak, maksudnya kurang enak nih, gitu, experience-nya juga kurang. Kalau datang ke sini, kok ngelihat, oh lokasinya seperti ini, oh, dalemannya, terus pelayanannya, jadi kan tahu ada experience apa gitu kan. Karena kalau misalkan banyak orang yang menjual produk tuh yang enak tuh banyak, tapi kan kita ngejual servisnya, ngejual, experience-nya gitu kan. Ya itu nggak ada di online food. Nah, kayak gitu sih, Mas. Ya untuk Google Maps menurut saya itu bagus, ya. Baik karena orang itu misalnya gini, mau makan, pasti ada ngelihat dulu ratingnya berapa sih, gitu. Oh, orang itu sekarang kalau mau makan itu berdasarkan katanya. Katanya di sini enak, katanya di sini bagus, katanya di sini, baik gitu kan. Nah, jadi orang itu pengen ada referensi dulu nih. Oh, Google Maps nih sekarang, oh ratingnya Raja Pecak nih 4,2, 4,3 atau berapalah gitu, saya lupa juga. Nah, eee, banyak yang komen, "Bagus-bagus nih." Ya alhamdulillah. Ada juga yang pasti ada yang kasih bintang 1, ada yang kasih bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 gitu kan. Kalau menurut saya itu karena kita berproses, Mas. Mungkin kalau ada yang ngasih bintang 1 itu emang baru buka kemarin, karena ini kan baru jalan 2 bulan, gitu. Kalau dikatakan baik mah baru juga lahir gitu, belum bisa merangkak, belum bisa apa-apa, gitu. Makanya ya kita selalu perbaiki. Oh ada kesalahan ya emang salah antar, oke langsung kita perbaiki. Ada kesalahan, apa namanya, nomor mejanya ketuker gitu kan. Kadang misalkan customer yang awalnya di meja 7 tiba-tiba karena dia ngelihat ada yang bagus gitu kan, oh dia pindah tanpa konfirmasi. Jadi seakan-akan ini tuh kita terus yang salah, Mas. Nah langsung dikasih ke apa, review Google Maps bintang 1 gitu kan, karena lambat nganternya gitu. Padahal kita cari tahu dulu. Jangan sampai adalah, saya tuh juga kadang kalau mau mereview ke rumah makan lain gitu kan, walaupun dia sampai 1 jam saya nunggu gitu kan, udah di meja gitu, udah pesen dan lain, saya nggak akan review Google Maps bintang 1 karena saya tahu gitu kan, sebagai pengusaha kuliner tuh seperti apa di lapangannya, apa di dapurnya gitu. Jadi kalau menurut saya Google Maps itu emang sangat membantu sih. Yang pertama terkait dengan, arahnya, lokasinya, kalau sudah ad ya nggak munafik lah, maksudnya orang-orang itu sekarang kemana-mana pasti udah lihat Google Map aja, lihat Google Map aja, gitu. Pasti patokan Google Map Google Map Google Map, gitu. Jadi kalau dikatakan untuk mengiklankan karena basic saya waktu itu adalah, food vlogger gitu. Orang itu datang ke rumah makan ini bukan karena jin, tapi karena konten, gitu. Misal, ya emang kita lagi ada konten tren, apa ya, sekarang ubur-ubur ikan lele gitu kan. Ya udah kita bikin juga konten ubur-ubur ikan lele gitu. Terus ada konten tren lain dan lain sebagainya. Itu tuh udah pasti apa ya, meningkatkan traffic gitu. Orang itu kayak gini, kenapa di TV itu selalu misal boleh sebut nggak nih?
Nggak apa-apa. Misalkan mie instan ya kan, di iklan di TV. Padahal kita udah tahu ada produk yang namanya mie instan gitu kan. Kenapa selalu diiklanin? Karena biar supaya tersugesti orang-orang itu pada saat nonton TV, oh nih, eee, lagi nonton TV, iklan lah muncul, mie instan gitu. Wah menggiurkan, apa namanya, menambah selera gitu dan lain sebagainya. Tiba-tiba, ah entar lah gua habis sholat maghrib, gua ke warung Madura lah gitu, beli mie instan gitu kan. Nah, dari iklan itu kan, itu mendatangkan traffic. Padahal kita udah tahu brand besar masih diiklanin TV. Nah, kita masih UMKM, tapi tidak mau mengiklankan, mempromosikan brand kita, ya datangnya gimana? Gitu. Makanya segala sesuatunya itu kalau kita mau jualan, ya promosiin terus, bikin konten terus-terusan. Makanya minimal sehari itu saya bikin konten, minimalnya 2. Jadi, eee, un untuk uploadnya setiap hari satu konten. Sehari satu konten terus, jangan sampai sehari nggak ngupload. Kenapa? Karena algoritmanya nanti akan berubah. Apalagi TikTok. TikTok setiap minggu tuh berubah terus. Entah itu ada hashtagan ini, ada hashtagan ini gitu, dan lain sebagainya. Kita 95% organik. Kemarin tuh yang nge-ads tuh dia. Karena baru belajar nyoba doang gitu. Nyoba nge-ads gitu. Organik semuanya. Ini tuh kan terkait dengan gaib ya Mas ya. Terkait dengan gaib. Ya saya percaya dengan adanya sesuatu yang gaib itu gitu kan. Cuman kadang tuh kita terlalu, apa ya, terlalu berlebihan, guluh namanya tuh. Saya belum pernah memakai bahasanya, nanem telur telur soang gitu kan. "Nih lu kalau mau rame tanemin telur soang di pintu masuk," gitu kan. Saya bilang, "Ngapain telur soang entar juga ini bertelur gitu kan, ada soangnya ngapain ditaruh ditanam gitu, emang bertumbuh jadi pohon gitu kan." Enggak juga. Ya kalau menurut saya ya tadi balik lagi, orang datang, orang makan ke Raja Pecak Nusantara itu bukan karena jin, tapi karena konten, karena kualitas pelayanannya, karena makanannya enak gitu. Banyak karena-karenanya, bukan karena, oh dia karena pesugihan, oh karena ini. Nauzubillah min dzalik, sumpah nauzubillah saya nggak pernah pakai kayak gitu. Ya itu harus dipertanyakan lagi sih akidahnya seperti apa gitu. Ya minimalnya kalau dari saya ya, ya tadi jangan sampai di saat kita ini lagi di atas, itu ada yang namanya istizrot. Nah, istizrot itu bahasanya gini, kayak saya takut salah ya, cuman nanti koreksi ya, tolong koreksi ya teman-teman. Eee, Kayak dikasih harta sama Allah gitu kan, tapi kita tuh jauh dari Allah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau misalkan dikasih harta, ya udah inget terus sama Allah. Mau ibaratnya tuh lagi kadang kan kita tuh inget sama Allah pas saat di bawah aja, ya. Sebenarnya pas saat di atas itu pun ujian. Itu tuh ujian, bukan semena-menanya bahwa, "Oh, ih Allah tuh sayang banget sama gua," gitu. Betul sayang, cuman lu inget ada di balik harta lu itu ada, apa namanya, eee, rezeki orang-orang lain, gitu. Jangan lu tahan. Kalau dikatakan tantangan terbesar itu, waktu itu saya lagi jualan es semangka, umi saya tuh meninggal. Nah, yang biasanya tuh saya sering cerita, "Nih dagangan Badru kayak gini, omsetnya sekarang dapat duit segini," cerita terus tuh, gimana gitu, eee, diarahin, "Nih kasih kasih ke Encang ini, nih kasih ke ini," gitu kan duit. Jadi apa ya, ya alhamdulillah saya diajarin sama umi saya tuh jangan sampai uang itu terus bertahan di saya, tapi, "Oh coba kasih ke ini nih, ke teh ini," gitu kan, "karena dulu tuh udah dibantu," gitu kan. "Oh iya," gitu.
Nah, itu tuh pas saat sekarang tidak ada lagi yang temen, apa ya, kayak 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 memeluk gitu, kayak memeluk bahwa, keluh kesah yang gimana ya, biasanya setiap malam tuh cerita, ada kondisi ya, terus tiba-tiba, umi saya ini dipanggil gitu kan, meninggal rahimahullah. Eee, jadi kayak kerasa Mas, maksudnya tidak ada orang tua itu kalau waktu itu kan Abah sudah gitu kan di tahun 2015, ada di tahun 2015, 15 itu umur 15 tahun sudah tidak punya, ayah gitu kan. Di umur 22 pada saat itu karena saya anak bontot nih Mas ya, jadi, dek apa ya, selalu diturutin terus kalau misalkan sama orang tua waktu itu, terus selalu intinya deket lah, lumayan deket sama umi saya. Setelah sudah tidak ada, itu benar-benar kayak kehilangan arah, Mas. Kayak bener, aduh mau gimana lagi ya? Sampai ya sebulan, 2 bulan waktu itu masih belum kayak apa ya, masih sedih. Kesedihan itu masih masih tidak belum belum bahasa bukan belum ikhlas, tapi masih kayak berduka. Iya. Dari situ saya mikir, "Wah, gue udah nggak punya orang tua." Kakak kakak saya semuanya udah pada nikah, gitu. Terus gimana nih gua ke depannya? Itu saya sering banget tuh ngomong sama diri saya sendiri, gitu. Langsung ya udah saya bergerak, saya berprinsip bahwa jangan pernah menginjakkan kaki di tempat yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita berdiri di tempat yang sama, berarti kita tandanya diam. Oke. Kalau bergerak begini, berarti berjalan namanya. Nah, hidup kalau terus diam, ya nggak ngapa-ngapain lu di situ-situ aja. Makanya harus berjalan terus. Itu apapun itu. Di dibilangnya apa namanya? Dulu sempat ada gangguan juga di bisnis, sampai-sampai diancem-ancem gitu. Itu tuh banyak banget lah. Cuman ya saya berprinsip ya terus berjalan, bergerak, nggak pernah berhenti, sampai kapan pun. Pertama, jual mimpi, gitu. Kenapa jual mimpi? Karena ya balik lagi tadi, saya ini nggak ada terbesit bahwa usaha F&B atau usaha kuliner itu susah, sulit, terus, banyak komplikasi dan lain sebagainya, nggak ada seperti itu. Saya berpikirannya adalah, "Oh bisnis F&B, bisnis kuliner maju nih terus. Oh bisa nih, bisa ada duitnya, ada omsetnya, dan lain sebagainya." Balik lagi tadi, apa yang kita pikirkan itu dunia akan mengaminkan, gitu. Saya tidak ada terbesit yang hal-hal negatif seperti itu saya jauhkan. Nah, terus untuk meyakinkan investor itu cuman angka dashboard, ibaratnya omset. Investor itu akan tertarik dengan ya duit, siapapun itu. Makanya pas kita pitching-an, nggak usah apa ya, saya investment deck saya tuh jelek banget Mas kalau mau tahu. Saya cuman adalah nama brand, terus, asal mulanya latar belakang lah gitu kan. Habis itu bawahnya butuh apa, modal berapa gitu. Oh langsung, oh modalnya 1 M, buat RAB-nya ke sini ke sini gitu. Udah, profitnya segini, omset segini 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 segini. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena berdasarkan saya dulu pernah, bekerja di rumah makan juga, gitu. Gimana cara mendapatkan omset sehari 60 juta? Ya dengan apa? Dengan marketing, dengan operasional, kita selalu bekerja sama. Dan saya pun, saya tidak sendiri Mas. Saya ditemani sama, partner-partner bisnis saya seperti, Pak Apan, Pak Kavi gitu, dan lain sebagainya itu banyak banget.
yang terus mendorong ada, "Bro, hayu maju, gue di belakang lo, hayu maju, gue di belakang lo." Nah, balik lagi tadi seperti lingkungan yang baik, gitu. Kalau lingkungan baik, pasti terus-terusan terus-terusan di-support. Nah, meyakinkan investor tuh ya, apa ya, ya mungkin kalau langsung ketemu apa ya, ngasih investment deck, ya jangan seperti itu. Bangun chemistry, ya bangun emosionalnya. Mungkin pas saat sekarang gitu kan, kita nggak tahu Mas, butuhnya kapan, gitu. Dia juga akan butuh kita, pasti sebaliknya seperti itu manusia tuh. Nah, kita cuma ngebangun chemistry, tukeran kontak aja dulu. Tukeran kontak WA gitu kan. Terus kalau misalkan dia bikin status kita komen gitu. Terus-terusan gitu. Misalkan dia lagi di mana ada acara, ya kita datang walaupun mau jauh seperti apa kita datang. Kenapa? Karena ya yang dilihat adalah wujudnya, "Wah, kemarin sih baru datang nih." Gitu. Eee, dari situ, dari ngebangun chemistry emosional, mau minta berapapun gitu ya. Sampai kemarin misal saksinya, "Dok, saya ada duit 500 juta, ada tanah di Bogor gini gini gini, bisa nggak digunain apa kayak gitu?" Katanya. "Oh, insya Allah bisa Pak," gitu kan, "cuman nggak sekarang, nanti dulu." Gitu. Jadi kenapa beliau langsung percaya ke kami? Karena ya kita sudah membuktikan bahwa kita ini segala sesuatunya dengan uang, kita terbuka Mas. Dari RAB-nya berapa, terus ada kendala apa, terus kita melampirkan yang emang, "Oh kita kurang nih dananya," ya kita bilang, "Kita kurang. Kita ada salah di apa namanya, di operasional seperti ini," gitu. Ya kita terus-terusan, intinya nggak ada yang ditutup-tutupin sih sama kita. Intinya ya chemistry. Iya. Awalnya itu saya tuh punya uang 1 juta. Nah, terus saya pengen gimana caranya bisa lebih ke uang 1 juta ini. Saya datengin lah teman saya, bikin proposal bisnis saja waktu itu. Bikin proposal bisnis, ya emang butuh modal 10 juta. Nah, saya datengin teman saya, "Bang, gue punya proposal bisnis, lu mau pinjemin duit atau mau investasi? Sistemnya nanti 50-50 bagi 2, belas mangka lah." Saya bilang gitu. "Oh, kalau misalnya gue minjemin duit gimana?" "Ya udah, kalau minjemin duit, ini laptop, ini HP, ini motor, jaminan buat lu kalau gue nggak bisa bayar 1 bulan." Gitu. Wah, akhirnya kan dia mikirnya adalah, eee, untung banyak nih gue kalau gue minjemin duit 10 juta. Laptop saya harganya 10 jutaan, HP lebih gitu kan, motor 20 juta, berarti anggap aja 30 juta tuh. 30 juta kalau misalkan dinominalkan gitu. Saya minjem dia cuma 10 juta. Mindset dia adalah, "Oh, gua kalau misalkan dia nggak bayar 1 bulan, gua untung banyak nih." Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Biar apa? Biar ada pecutan dalam diri saya. Kalau misalkan saya bahasanya cuma dikasih duit, nih 10 juta, gua pinjemin, terus nggak ada jaminan apa-apa-apanya, itu saya akan nyantai, akan biasa-biasa aja. Tapi kalau bahasanya adalah, wah, gua kalau misalkan nggak bisa balikin duit 1 bulan, laptop, motor, HP gua nggak ada nih, hilang nih, gitu. Yang akhirnya 11 hari saya udah balik modal. 11 hari udah balik modal, semangka itu saya datengin, "Bang, nih uang pinjamannya, nih hadiah lah, bukan riba ya. Ini hadiah buat lu Bang," gitu. Wah, dia kaget, "Masa 11 hari doang ini beneran lu?" Katanya. "Iya beneran Bang, ini udah termasuk," ya gue buka cabang lagi, gitu. Waktu itu semangka cabang pertama, terus kedua, cabang ketiga. Dari modal 1 juta itu plus minjem 10 juta.
Nah, mulai itu dari situ, mulai hujan. Karena es kan gimana ya, jualan es tuh mencair lah gitu kan, bener habis terus, tapi kan kadang kalau musim hujan itu traffic-nya turun tuh. Traffic-nya turun. Akhirnya gimana ini caranya? Ya udah tutup satu, tutup lagi satu, tinggal satu cabang nih. Wah hujan, sampai omset itu 20.000 buat ngegaji karyawan aja nggak bisa ini. Ya. Nah, terus terserah itu setelah itu saya mikir, ya udahlah tutup semuanya. Saya fokuskan untuk belajar dulu. Saya belajar fundamental yang tadi ceritain saya jadi orang gila, saya dibuang di satu kota, terus di-challenge di luar negeri gitu. Dari situlah yang ngebuat, oh mental saya nih kalau menjadi pengusaha harus kayak gini. Jangan, apa ya, pengennya enak-enak aja. Karena gini, kalau misalkan udah terjun jadi pengusaha itu buat dagang itu pasti rugi kalau menurut saya. Untung itu adalah bonus. Jadi saya tanamkan di mindset saya adalah dagang atau berbisnis itu udah pasti rugi. Cuman untung itu adalah bonusnya. Jadi kita jangan selalu memikirkan, oh profitnya segini, omset segini, bla bla bla. Tapi mikirkan manajemen risikonya dulu seperti apa gitu. Barulah kalau sudah ke plan gitu, oh manajemen risiko kalau misalkan tutup eh, kayak gimana. Terus kalau misalkan kebakaran atau bangkrut dan lain sebagainya, itu apa apakah si pengelola dapat bertanggung jawab atau tidak. Terus tentang KSO-nya gimana, kerjasama operasionalnya seperti apa, kalau misalkan tutup, terus equipment ini punya siapa. Nah itu udah harus dipatenkan tuh. Dia nggak bisa, ya udahlah berjalan nih ngalir gitu. Ya itu nggak seperti itu. Nah terus setelah dagang semangka, saya jualan duren, saya jualan kalau jualan kambing itu adalah sistemnya musiman. Jadi bisnis itu ada 2 kalau menurut saya. Bisnis yang emang, harian, yang biasa gitu, sama bisnis sapi perah atau bisnis momentum gitu. Bisnis momentum itu apa? Kambing. Kambing itu bisnisnya ya cuman di Idul Adha. Jadi saya tuh melihat sebuah permasalahan. Waktu itu zaman sosial saya adalah anak-anak tidak bisa untuk berkurban, tapi dia pengen berkurban. Di saat hari H itu mengeluarkan uang 3 juta itu berat banget tuh. Nah, solusinya gimana? Ya udah, lu mau nggak cicil ke gua? Bikin tabungan kurban, bukan arisan. Kalau arisan kan diputerin kan, dikocok gitu kan. Nah, kalau kita enggak, kita itu ya misalkan Mas Harif nih mau mau berkurban tahun ini gitu. Ya udah, Mas Harif pengen harga yang berapa? 3 juta. Ya 3 juta dibagi 12. Nanti per bulannya nabung 250.000, 250 terus. Jadi enggak berat, seakan-akan pas di hari H, ya udah Mas, nih kambingnya mau diantar kemana? Nah, balik lagi cari marketnya dulu, jadiin solusi. Jadi kalau bagi saya titik terendah itu apa ya, bingung juga. Segala sesuatu saya nikmati sih Mas. Saya nikmatin terus sampai bingung mana titik rendah saya. Gitu. Enjoy, ya udah nikmati, kalau emang ada masalah ya hayu diskusi seperti apa solusinya gitu. Ya saya percaya bahwa masalah-masalah itu akan selesai. Masalah satu kita selesain satu, terus ada lagi, pasti ada masalah terus kan. Cuman kita terus berproses. Oke, ini bisa, oke berarti nanti ada naik levelnya nih masalahnya. Oh, yang tadi level 1 nanti naik masalah level 2, masalah level 2 naik masalah level 3. Seperti itu. Karena kita masih hidup, pasti pasti ada ujian, pasti ada masalahnya. Nah, terus saat itu saya tuh alhamdulillah ada yang percaya sama saya bahwa kata dia gini, "Bro, apain kek nih duit gua," gitu. Namanya tuh Pak Agus. Dia tuh masya Allah lah,
percaya banget sama saya. Dia percaya bahwa, "Nih kelola," kayak gitu. Jadi biar supaya uang ini tidak mengendap terus, gitu. "Ya udah Bang, tapi gua nggak bisa nih untuk bikin produk seperti ini, yang gua pahami produknya kayak gini," gitu. Nah, "Oh ya udah lakuin, butuh modal berapa?" Gitu. "Sekian Bang." "Oh jalanin ayo," gitu. Nah, kenapa waktu itu saya tanya, "Kenapa Bang bisa percaya sama saya?" Kata dia, "Ya integritas elu," gitu. Ya gue sampai saat ini belum ada bahasa yang emang kayak, "Oh si Badru kayak gini, si Badru kayak gini, dia bawa duit uang kabur dan lain bla bla bla." Itu nauzubillah min dzalik. Saya juga, eee apa ya, terbuka dengan segala sesuatunya. "Eh Bang, saya nih lagi ada kasus seperti ini, saya ada masalah seperti ini, menurut Abang gimana? Saya butuh pendapat." Saya sering banget untuk konsultasi, gitu, siapapun itu. Bahkan saya sering banget sama Wisam, "Sam, apa nih, yang menurut lu tuh, nggak enak," gitu kan, "gua sama lu atau lu tuh kenapa sih?" Bahasanya, "Apa yang menurut lu," apa ya, gimana ya San, gue pernah bilang, ya, "Apa menurut lu gua kurang," gitu kan. Kadang ya saya minta maaf, "Sam, gue minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang nyokit atau apapun itu." Jadi gimana Mas ya, saya bingung beneran mau mau mengatakan titik terendah itu seperti apa, karena saya enjoy-enjoy aja. Pertama, kalau menurut saya cari lingkungan yang baik, cari lingkungan baik, terus, terus menambah wawasan, ilmu, jangan kita tuh melihat apa kan, siapapun itu dari cover-nya, karena kata Rasulullah tuh, "Ungzur maqala wala tangzur man qala." Jadi lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Walaupun bahasanya, saya tidak merendahkan ya, walaupun bahasanya ada tukang beca, tukang parkir, dan lain sebagainya gitu kan, yang menurut, kita tuh, ya apa sih benefit-nya gitu kan. Ya justru dari beliau-beliau lah yang membuka jalan rezeki kita, gitu. Nah, tipsnya mungkin ya, keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman ini, cari lingkungan yang baik, terus, eee, menambah relasi, gitu. Dan jangan rebahan, itu. Maksudnya oke boleh rebahan, cuman jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering, rebahan lagi rebahan lagi rebahan lagi, gitu. Ya pokoknya gerak aja, jangan diam di tempat, jangan pernah menginjakkan kaki di tempat yang sama. Percuma lu ngapa-ngapain kalau diam di tempat, mau ngapain? Kecuali bahasanya lu tuh, anak kripto gitu kan, pemegang saham mungkin, ya banyak kan sekarang anak-anak muda tuh yang emang pikirannya instan, gitu. Nah kalau saya, pikirannya adalah, saya ini harus keluar, bukan bahasanya rezeki yang datang, tapi kita yang menjemput rezeki, gitu. Bedalah, kelasnya. Mungkin kalau misalkan ada cerita, dulu para imam mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang datang dari apa namanya, ceritanya ya, bukan Imam Syafi'i, Imam Imam Syafi'i dan Imam Malik, gitu. Kata Imam Malik tuh gini Mas, eee, "Rezeki itu datang sendiri, nggak usah dijemput." Gitu. Tapi kata Imam Syafi'i, "Nggak bisa wahai Imam," gitu. "Rezeki itu harus dicari, kita itu harus keluar." Wow, perdebatan, adu argumen, bla 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 bla. Terus, akhirnya Imam Syafi'i ini keluar keluar keluar, di pertengahan jalan ada yang minta tolong, "Wahai anak muda, ya gulam," gitu kan, "nih, tolongin saya untuk panen anggur." Ya, panen tuh anggurnya, dipetikin semuanya bla bla bla. Terus kata yang punya pohon anggur ini, "Nih hadiahnya buat kamu karena kamu sudah membantu saya," gitu. Bahasanya gaji lah, karena dia sudah bekerja. Ya. Nah, terus di sini yang tadi argumen Imam Syafi'i bahwa, eee, ini tuh pendapat gue nih bener nih, karena nih gue mencari rezeki apa, gue datengin.
gitu. Bukan seakan-akan adalah kita diem di rumah aja terus datang rezeki gitu. Gue pengen membuktikan nih ke Imam Malik gitu. Datang nih Imam Syafi'i ke Imam Malik. Nah, "Wahai Imam," gitu kan, "ini tuh saya dapat rezeki. Rezeki ini dicari, harusnya kita keluar," gitu kan. "Nih, anggurnya nih buat Imam," gitu kan. Buat, "Wahai Imam, buat anggurnya buatmu," gitu kan. Nah, di situ, "Ini buat anggur buat saya." "Iya, saya makan." Tuh kan rezeki datang sendiri. Ya. Lah, ya iya gitu kan. Ini kamu ngasih ke saya kan? Itu rezeki saya gitu. Nah, mungkin kelasnya berbeda. Beranggapan ya saya harus mencari. Karena dengan mencari bertebaran itu dengan ketemu apa ya? Saya percaya banget dengan silaturahmi itu memperbanyak rezeki, melapangkan rezeki dan menambah umur, memperpanjang umur gitu. Ya itu beneran terjadi. Jadi ya balik lagi dengan tadi pertanyaannya, gerak aja dulu. Saya belajar fundamental yang tadi ceritain saya jadi orang gila, saya dibuang di satu kota, terus di-challenge di luar negeri gitu. Dari situlah yang ngebuat, oh mental saya nih kalau menjadi pengusaha harus kayak gini. Jangan, apa ya, pengennya enak-enak aja. Karena gini, kalau misalkan udah terjun jadi pengusaha itu buat dagang, itu pasti rugi kalau menurut saya. Untung itu adalah bonus.